Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu dosen Dr. Haja Darmiani MPD selaku dosen pengampu bimbingan dan konseling beserta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang peran ganda guru dan karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Yang dimana beranggotakan Ali Surya, Andini Rahmawati, Anissa Rizky Aulia, Asriani, dan Aulia. Adapun sub pembahasannya yang pertama, peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang kedua, tugas guru dalam layanan bimbingan kelas. Yang ketiga, tugas guru dalam layanan di luar kelas. Yang keempat, karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang kelima, fungsi dan peran guru pembimbing guru kelas di sekolah dasar. Baik, langsung saja kita masuk kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Asriani. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Berbicara soal kualitas pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran di ruang kelas. Pembelajaran di ruang kelas mencakup dua aspek penting, yakni guru dan siswa. Guru mempunyai tugas mengajar dan siswa belajar. Mengajar adalah mengkomunikasikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud agar mereka mengetahui atau mengerti apa yang diajarkan oleh guru kepadanya. Sedangkan belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, adapun permasalahan yang saya angkat di sini yaitu kurangnya minat siswa dalam hal belajar atau yang biasa kita kenal dengan malas belajar. Sesuai pengalaman saya ketika mengajar di salah satu sekolah dasar swasta yang berada di Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Saya mengajar di sekolah dasar tersebut karena ada program kerja dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sekolah dasar tersebut, saya mengajar di kelas 3. Yang sering saya temukan ada beberapa siswa yang kurang atau malas belajar, seperti tidak mau memperhatikan gurunya yang mengajar. Mereka lebih fokus mengajarkan hal yang lain, dan mereka merasa bahwa belajar itu tidak penting dan dapat dikatakan minat belajar siswa tersebut berkurang. Dari beberapa tingkah lakunya tersebut, saya mengamati dan melihatnya secara langsung. Oleh karena itu, saya langsung bertanya atau yang dikenal dengan wawancara kepada siswanya. Dan ternyata terdapat dua faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor eksternal dari luar dan faktor kedua yaitu faktor internal dari dalam. Adapun faktor eksternalnya itu seperti lingkungan keluarga, fasilitas belajar, cara mengajar guru, pemberian model dan metode dalam pembelajaran, teman pergaulan dan sebagainya. Sedangkan faktor internal dari dalam diri siswa seperti kecerdasan, strategi belajar, pola pikir, dan sebagainya. Nah, dari permasalahan tersebut, ada pun upaya dalam meningkatkan minat belajar siswa di dalam kelas, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang secara efektif dan menarik, yaitu dengan metode diskusi. Metode diskusi merupakan kegiatan yang melibatkan peserta didik untuk aktif dan berani dalam menyampaikan pendapat atau gagasan yang ada untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan. Dalam bentuk penerapannya, biasanya dengan membagi siswa ke beberapa kelompok kecil, yang terdiri dari 3 atau 4 orang untuk melakukan diskusi terkait pembelajaran atau dalam hal memecahkan masalah secara bersama-sama. Dengan tujuannya, selain memecahkan permasalahan, siswa juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pembelajaran atau masalah yang akan dibahas, berani dalam mengeluarkan pendapat, serta dapat mengambil keputusan dan kesimpulannya. Selanjutnya kita masuk pada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa Rizky Aulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan upaya guru dalam menanamkan konsep diri positif peserta didik pada pembelajaran di dalam kelas. Guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik dalam operasionalnya. Nah,
Mendidik adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, memberi hadiah, membentuk contoh, dan membiasakan. Karena seorang pendidik yang profesional harus mampu menjadi teladan bagi peserta didik, menanamkan kebiasaan baik, membina dengan penghayatan, serta membina dengan kasih sayang. Supaya peserta didik mempunyai konsep diri yang positif, selain harus berpendidikan, maka peserta didik harus memiliki lingkungan dan pola asuh yang mampu melindungi serta aman bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, konsep diri ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menilai diri sendiri. Nah, pandangan diri peserta didik tidak hanya meliputi tentang kekuatan-kekuatan individu, tetapi juga kelemahan, bahkan kegagalan dirinya. Nah, konsep diri ini kan merupakan inti dari kepribadian individu. Nah, inti kepribadian berperan penting untuk menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku positif individu. Konsep diri ini kan merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Nah, di mana konsep diri ini kan bukan merupakan faktor bawaan, melainkan perkembangan dari pengalaman yang terus-menerus dan terdiferensiasikan. Dari konsep diri individu ditanamkan pada saat dini kehidupan peserta didik dan menjadi dasar yang mempengaruhi tingkah laku di kemudian hari, di mana yang menjadi faktor penghambat untuk menanamkan konsep diri pada peserta didik adalah perbedaan konsep diri yang dimiliki setiap peserta didik yang membuat seorang guru atau pihak yang bertanggung jawab sebagai pendidik, khususnya di lingkungan sekolah, memiliki tantangan yang lebih banyak untuk membentuk konsep diri positif peserta didik dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, dimana kan kita ketahui peranan guru kan sangatlah penting, khususnya untuk mendidik di sekolah, karena guru menjadi seseorang yang paling depan. Apalagi kan guru itu kan harus mengajarkan kepada peserta didik tentang hal-hal positif. Adapun upaya guru dalam menanamkan konsep positif peserta didik pada pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, guru menciptakan kelas yang menyenangkan dan tidak menegangkan. Nah, upaya menciptakan kelas yang menyenangkan dan tidak menegangkan akan lebih efektif karena ketika guru melakukan hal tersebut secara langsung akan membuat peserta didik tidak merasa tertekan dan akan aktif dalam pemberian pendapat serta aktif dalam hal diskusi di dalam kelas. Nah, sehingga akan memicu kemandirian peserta didik. Nah, dengan upaya tersebut, konsep diri positif peserta didik akan terbentuk. Yang kedua, pemberian motivasi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, pemberian motivasi kepada peserta didik sebagai upaya pembentukan konsep diri peserta didik. Motivasi itu kan sangat berperan penting dalam pembelajaran. Dengan motivasi, peserta didik akan menjadi lebih tekun dalam proses pembelajaran. Nah, di mana dengan motivasi kualitas pembelajaran akan terwujud. Nah, dengan demikian guru akan membentuk konsep diri positif peserta didik berupa sikap penghargaan dan mendorong peserta didik untuk memiliki gambaran ideal tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Nah, pada proses pembelajaran, guru itu harus mengapresiasi kemampuan peserta didik dengan penghargaan berupa tepuk tangan ataupun pujian. Nah, dengan demikian, peserta didik akan mendapatkan umpan balik positif yang berdampak pada perkembangan konsep diri peserta didik, sehingga dia tuh memiliki konsep diri positif. Yang keempat atau yang terakhir, memanggil peserta didik yang malu untuk tampil. Nah, pada upaya ini, guru harus memanggil peserta didik untuk tampil, maka akan menimbulkan rasa percaya diri peserta didik yang akan membentuk konsep dirinya. Nah, sehingga peserta didik itu tidak akan merasa malu lagi, karena peserta didik itu akan sadar akan bagaimana kemampuan yang dimilikinya. Nah, itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk menanamkan konsep diri positif peserta didik pada pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk pada pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Aulia. Kepadanya saya persilakan.
Di sini saya mengangkat permasalahan bagaimana upaya guru kelas sebagai motivator dalam mengasah psikomotorik anak. Nah, solusi yang bisa saya berikan ialah dengan cara melalui pembelajaran di luar kelas atau outdoor study, yang dimana outdoor study ini adalah metode di mana guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan sekaligus melatih motorik anak. Nah, outdoor study dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, yang dimana di sini guru yang berperan sebagai motivatornya. Nah, sebagai motivator artinya guru sebagai pemandu agar siswa belajar aktif, kreatif, dan meningkatkan psikomotoriknya. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor study merupakan cara mengajar guru dengan jalan membimbing siswa di lapangan atau pembelajaran yang menggunakan sumber belajar berupa alam sekitar dan bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasah aktivitas fisik dan sosial, kerjasama, serta kemampuan berkreasi. Nah, pembelajaran di luar kelas sangat cocok apabila diterapkan kepada anak, sebab outdoor learning akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan anak serta mengembangkan fisik motorik anak. Karena anak belajar tidak terbatas oleh 4 dinding kelas, dan anak juga dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan serta teman sebayanya. Nah, perkembangan psikomotorik ini sangat penting untuk dikembangkan pada anak, karena pada usia anak-anak mereka sangat aktif bergerak untuk mengembangkan aspek fisik motoriknya, dan dalam mengembangkan aspek fisik motorik ini juga memerlukan berbagai stimulasi positif dari semua pihak, baik dari orang tua, guru, maupun masyarakat sekitar. Nah, hal tersebut sesuai dengan teori yang menekankan bahwa usia lahir sampai 6 tahun merupakan masa peka, di mana dalam masa peka tersebut merupakan masa yang sangat baik dalam mengembangkan setiap potensi perkembangan dimiliki oleh anak, baik dalam hal kognitif maupun psikomotoriknya, sehingga diperlukan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Demikian pemaparan dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Andini Ramawati. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan upaya guru dalam menanamkan sikap religius kepada peserta didik. Kehadiran guru untuk menerapkan dan mengembangkan pembinaan sikap religius dapat merubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik lagi. Dalam penanaman sikap religius ini dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan kestabilan yang menghambat kurangnya perilaku siswa dalam sikap religius. Sikap religius juga dapat membangun mental peserta didik yang baik. Diharapkan agar anak dapat percaya dengan sesama, bertoleransi, dan peserta didik akan memiliki sikap jujur, amanah, bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, bekerja keras, dan mandiri. Peserta didik pun akan memiliki sikap kritis dan dinamis untuk bisa memfilter mana yang dianggap baik untuk ditiru pada perkembangan kemajuan teknologi dan informasi. Yang dimana di era perkembangan globalisasi pada zaman sekarang ini, banyak peserta didik yang terlena dan melupakan kewajiban yang seharusnya wajib dilakukan, dan kemerosotan akhlak pada peserta didik yang disebabkan karena kurangnya tertanamnya pendidikan agama yang kuat. Nilai-nilai religius akhir-akhir ini terasa sangat kurang. Banyak peserta didik yang melanggar perintah agama karena kemajuan teknologi dan informasi yang sangat mempengaruhi pola pikir peserta didik. Contohnya, masih banyak peserta didik yang melakukan kebiasaan mencontek pada saat ulangan. Sekarang ini mencontek bukan menjadi hal yang aneh pada kalangan peserta didik, melainkan sudah menjadi kebiasaan buruk. Bahkan ada juga siswa yang ingin lulus dan mendapatkan nilai yang bagus tanpa berusaha keras dan belajar dengan giat, hanya mengandalkan cara yang tidak beretika.
dan rendahnya sikap peserta didik untuk menghargai dan menghormati antara teman yang berbeda agama dan mengabaikan melaksanakan ibadah, serta kurangnya sopan santun pada guru ketika bertemu dan berpapasan, tidak ingin memberikan salam atau sekedar menyapa. Nah, disinilah sangat dibutuhkan partisipasi guru untuk membentuk jiwa dan budi pekerti peserta didik yang sesuai dengan sikap religius, yang memerlukan penanganan khusus dari pihak sekolah, terlebih perhatian khusus dari guru bimbingan dan konseling. Karakter pertama yang ditanamkan oleh guru di sekolah yaitu karakter religius, karena karakter religius ini merupakan pondasi dari segala karakter yang akan ditanamkan kepada peserta didik, sehingga mereka dapat membedakan mana hal-hal yang dianggap baik dan menguntungkan dan hal-hal yang dianggap buruk yang dapat merugikan dirinya, dengan cara memberikan pembinaan sikap religius dalam diri peserta didik tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh guru untuk menanamkan sikap religius kepada peserta didik. Yang pertama, guru memberikan nasihat untuk tidak pernah lupa berdoa dan tidak meninggalkan ibadah. Yang dimana guru memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa kita hidup di dunia ini untuk pandai bersyukur kepada Sang Pencipta, karena telah memberikan kehidupan yang sangat amat nikmat, sehingga kita tidak boleh melupakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah dan berdoa meminta ampunan atas segala dosa-dosa yang dilakukan, serta berdoa meminta pertolongan keselamatan dan berdoa agar harapan dan impian kita bisa terwujud. Yang kedua, guru memberikan nasihat untuk rajin belajar dalam menuntut ilmu, yang dimana dalam menuntut ilmu tidak ada cara yang mudah dan instan. Kita akan mengalami kesulitan dan hambatan yang dinamakan kita harus berproses dalam beradaptasi dan berproses. Dan guru memberikan nasihat untuk rajin belajar dalam menuntut ilmu agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Yang ketiga, guru memberikan nasihat kepada peserta didik agar selalu menjaga sikap sopan santun kepada siapapun, yang dimana dalam menjalankan kehidupan berinteraksi kepada siapapun, baik dengan teman sebaya maupun orang yang lebih tua, maka kita harus menjaga sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang akan melukai dan menyakiti perasaan orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, guru menanamkan kepada peserta didik agar selalu menjaga kebersihan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, yang dimana guru memberikan pengetahuan kepada peserta didik bahwa jika kita menjaga kebersihan dan kesucian merupakan sebagian dari iman. Kelima, guru melakukan berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran, yang dimana guru menanamkan kepada peserta didik sebelum melakukan pembelajaran awali dengan mengucapkan salam, dan jika memulai aktivitas belajar dengan berdoa agar memudahkan proses belajar berlangsung dengan lancar, dan jika mengakhiri pembelajaran dengan berdoa akan menjaga keselamatan dalam perjalanan pulang menuju rumah masing-masing. Yang keenam, guru menanamkan kepada peserta didik untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dengan peserta didik lainnya, yang dimana guru memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa negara Indonesia sangat beragam, yang memiliki agama, budaya, suku, dan ras yang berbeda-beda. Maka kita sebagai warga negara yang baik bisa menghargai dan menghormati perbedaan, dan guru memberitahu kepada peserta didik bahwa menghargai dan menghormati merupakan bentuk dari sikap bertoleransi. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Ali Surya. Kepadanya saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi terkait dengan peran dan fungsi
guru pembimbing, guru kelas di sekolah dasar. Seperti yang kita tahu, selain mengajar, guru memiliki tugas yaitu sebagai membimbing. Hal ini sudah diatur dalam SK Menpan nomor 83 tahun 1993 yang berbunyi bahwa selain tugas utama guru yaitu mengajar, guru juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing peserta didiknya. Nah, bimbingan atau layanan bimbingan konseling ini muncul dari berbagai masalah terkait dengan perkembangan ataupun karakteristik peserta didik tersebut. Karena setiap peserta didik itu memiliki keunikannya masing-masing. Adapun kadangkala mereka memiliki perbedaan dalam perkembangannya karena perkembangan yang dihadapi oleh setiap anak itu berbeda-beda, kedua kemampuan yang dimiliki juga berbeda-beda, serta hambatan yang dihadapinya juga tentu berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Di sini kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kita harus menganggap mereka sama. Kita tidak boleh membedakan mereka berdasarkan tingkat kesulitannya, karena walaupun bagaimanapun kita sebagai guru harus menganggap mereka itu sama rata, karena mereka adalah anak didik kita. Kita harus melihat mereka dari sisi yang positif sehingga kita memiliki harapan bahwa anak tersebut dapat berkembang sesuai dengan potensi dan apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kita di sini sebagai guru harus bisa membimbing dan membantu peserta didik itu untuk memanfaatkan atau memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri sehingga mereka dapat berkembang menjadi apa yang mereka inginkan. Pusat dari pembelajaran itu kan adalah peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan dorongan kepada peserta didik agar mereka dapat meningkatkan minat belajar mereka sendiri sehingga mereka tidak bosan-bosan untuk belajar. Nah, kita juga bisa memfasilitasi peserta didik dengan membantu mereka memahami dan menemukan jati diri mereka. Kita juga bisa memfasilitasinya atau menjadi wadah ketika anak-anak mengalami atau berbagi keluh kesah dari hambatan yang dihadapinya. Nah, salah satu permasalahan yang saya ambil di sini adalah kesulitan belajar, yang dimana kesulitan belajar itu adalah ketidakmampuan belajar. Ini biasanya permasalahan ini muncul karena adanya ketidakmatangan salah satu fungsi neurologis pada peserta didik. Tapi hal ini bisa bersifat sementara, kita bisa memperbaikinya. Atau dengan kata lain, kesulitan belajar itu juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik yang tidak memungkinkan proses pembelajaran berjalan dengan baik seperti peserta didik yang lain pada umumnya. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya dari kesulitan belajar. Salah satunya itu adalah ketidakmatangan dari salah satu fungsi neurologis peserta didik. Nah, salah satu contoh dari kesulitan belajar ini adalah kesulitan belajar membaca, yang dimana hal ini sering kita temui di anak-anak sekolah dasar. Walaupun dia sekolah kelas tinggi ataupun kelas rendah, walaupun mereka sudah kelas tinggi, tidak menjamin kemungkinan bahwa mereka tidak mengalami yang namanya kesulitan membaca ini. Kesulitan membaca atau disleksia ini maksudnya anak-anak kesulitan dalam membaca, mengeja, menulis, atau kesulitan dalam mengartikan atau mengenali struktur fungsi bacaan yang mereka baca tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah seorang peneliti yang melakukan suatu penelitian yang salah satu sampelnya itu mengatakan bahwa kesulitan belajar membacanya itu timbul atau dari faktor beberapa hal. Misalnya, kalau dari faktor luar, misalnya dari kondisi lingkungan, teman sebaya, bagaimana perlakuannya di rumah serta di masyarakat. Adapun untuk faktor yang di dalam atau internalnya itu misalnya dari peserta didik itu sendiri, baik dari minatnya mungkin yang kurang atau salah satu fungsinya tidak berjalan dengan baik pada peserta didik tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah yang pertama, kita menggunakan media pembelajaran yang menarik. Anak-anak yang mengalami kesulitan membaca ini biasanya lebih mudah mengenali gambar daripada tulisan. Nah, jadi di sini kita bisa membuat atau merealisasikan metode pembelajaran yang dimana menggunakan metode gambar, ataupun kita juga bisa memberikan penjelasan atau memberikan
metode pembelajaran yang lebih menarik peserta didik, tidak hanya dengan melakukan penceramah dan menyuruh mereka hanya membaca saja, tapi kita juga bisa membuat metode pelajaran yang berpusat kepada gambar, karena setiap anak memiliki cara belajarnya masing-masing, jadi kita harus bisa mengenali cara belajar peserta didik kita. Yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi anak-anak tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi itu penting untuk membangun minat belajar mereka tersebut. Jika sudah mereka ada niat ingin belajar, maka kita harus meningkatkan rasa percaya diri mereka, karena kalau tidak memiliki rasa percaya diri ini juga mereka akan sulit. Mereka akan merasa dijauhi atau minder terhadap teman-teman mereka sendiri. Jadi kita harus kita sebagai guru harus memberikan dorongan serta motivasi kepada peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kita jangan pernah menyalahkan anak atas kondisi yang dialaminya, karena bukan mereka yang menginginkan tersebut. Kadangkala ketika anak mengalami ini, mereka malah dikucilkan ataupun disalahkan oleh orang tuanya sendiri karena malas belajar, padahal anak yang mengalami kesulitan membaca ini disebabkan oleh salah satu kematangan fungsi otaknya itu tidak berjalan dengan maksimal. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak tersebut karena itu juga bukan mereka yang menginginkannya. Nah, secara terakhir adalah kita bisa memberikan program khusus terkait dengan membaca remedial. Nah, di sini kita untuk ini adalah untuk kasus dari untuk kesulitan membaca yang berat, yang dimana membutuhkan intens untuk kita pandu anak tersebut untuk bisa belajar membaca dari awal sampai akhir, karena ini yang benar-benar berat dari kesulitan belajar membaca tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai guru harus peka terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kita tidak boleh acuh tak acuh terkait dengan perkembangan yang dialami oleh peserta didik kita tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya, ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri yang telah memaparkan permasalahan-permasalahan tentang peran ganda guru dan karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu serta teman-teman yang berbahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.